Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rosna dengan NIM 230045152. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kualitatif saya dengan judul pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan profesionalitas guru di era transformasi pendidikan studi kasus pada guru sekolah dasar di Kabupaten Sijunjung. Nah, ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rayandra MPD dan Bapak Jody Hardika MPD. Nah, adapun latar belakang dari penelitian ini, di mana revolusi industri 4.0 ini telah mengubah lanskap pendidikan secara fundamental, di mana menempatkan teknologi itu bukan sekedar alat bantu, melainkan sebagai tulang punggung proses pembelajaran modern. Guru dituntut tidak hanya melek teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara strategis demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Data dari Kemendikbudristek tahun 2023 menunjukkan masih banyak guru di daerah tertinggal yang belum menguasai teknologi pendidikan secara optimal. Survei UNESCO tahun 2022 mengungkapkan bahwa sekitar 40% guru di negara berkembang ini mengalami kesulitan merancang pembelajaran berbasis digital akibat minimnya pelatihan dan keterbatasan infrastruktur. Nah, untuk Kabupaten Sijunjung itu ditetapkan sebagai pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan 3 tahun 2023 yang menghadapi tantangan berlapis, adanya wilayah perbukitan, konektivitas internet yang kurang stabil, serta keterbatasan infrastruktur digital. Nah, kondisi ini menjadikan kajian ini mendalam tentang pemanfaatan teknologi digital oleh guru sekolah dasar di wilayah ini sangat penting secara akademis dan secara praktis. Nah, profesionalitas guru itu bukan sekadar soal penguasaan materi ajar, melainkan juga mencakup kemampuan adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk kecakapan digital. Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia pendidikan, di mana guru sebagai pendidik utama ini memiliki peran penting dalam mempersiapkan siswa menjadi individu yang cerdas dan adaptif terhadap era teknologi, menurut Jurnal Abdimas tahun Indonesia 2024. Nah, dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan menganalisis secara komprehensif bagaimana guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Sijunjung ini memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan tugas profesional mereka, hambatan apa yang mereka hadapi, serta strategi adaptif apa yang dikembangkan. Nah, untuk identifikasi dan batasan masalah, di mana identifikasi masalah ini terdapat kesenjangan kompetensi digital antara guru di wilayah perkotaan dan pedesaan yang berdampak pada kualitas profesionalitas guru, minimnya program pelatihan berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi digital guru, dan juga keterbatasan infrastruktur teknologi dan konektivitas internet menghambat pemanfaatan teknologi digital ini secara optimal. Nah, untuk batasan masalah, yang pertama subjek penelitian ini dibatasi pada guru-guru sekolah dasar yang aktif bertugas. Nah, lokasi penelitian itu difokuskan pada sekolah dasar di Nagari Tanjung Monai Awur, dan juga aspek yang diteliti itu meliputi bentuk pemanfaatan teknologi digital, hambatan yang dihadapi, serta strategi adaptif yang dikembangkan oleh guru tersebut. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini berfokus pada tiga pertanyaan utama, yaitu bagaimana pemanfaatan teknologi digital oleh guru sekolah dasar di Kabupaten Sejunjung dalam meningkatkan profesionalitas di era transformasi pendidikan, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan teknologi digital ini, serta strategi apa yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital tersebut. Nah, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara komprehensif pola pemanfaatan teknologi digital guru sekolah dasar di Kabupaten Sejunjung. Nah, adapun manfaat penelitian ini secara teoritis, penelitian memperkaya pemahaman tentang hubungan antara kompetensi digital dan profesionalitas guru di daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Secara praktisnya, bermanfaat bagi guru sekolah dasar, dinas pendidikan dalam merancang pelatihan dan kontekstual, serta bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi metodologis. Nah, untuk kajian teori, yang pertama ada teknologi digital dalam pendidikan, di mana teknologi digital ini eh, merujuk pada sistem perangkat yang menggunakan data dalam format biner untuk memproses penyimpanan dan menyebarluaskan informasi. Dalam konteks pendidikan, teknologi digital ini mencakup komputer, gawai, platform LMS, seperti Google Classroom dan model, serta aplikasi Merdeka Mengajar. Menurut Munir 2017, pembelajaran digital itu adalah sistem yang memanfaatkan teknologi informasi komunikasi atau TIK sebagai sarana utama pembelajaran yang bersifat fleksibel, interaktif, dan juga adaptif. Nah, ada yang kedua ada profesionalitas guru, di mana profesionalitas guru itu eh,
adalah tingkat keprofesionalan seorang guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendidik. Nah, di mana profesionalitas guru itu mencakup 4 dimensi yang saling terkait. Ada kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Di era transformasi digital, dimensi ini mengalami perluasan makna sehingga literasi digital kini menjadi komponen tak terpisahkan dari profesionalitas guru abad ke-21 ini. Nah, adapun kompetensi digital guru. Nah, kompetensi digital guru itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital ini secara efektif, aman, kritis, dan juga kreatif dalam konteks profesional pendidikan. Syahid, Hernawan, dan Dewi merumuskan bahwa kompetensi digital guru itu mencakup 5 dimensi. Ada keterampilan operasional teknologi, kemampuan integrasi teknologi dalam pembelajaran, literasi informasi dan data digital, keamanan digital, dan pemecahan masalah berbasis teknologi. Nah, adapun transformasi pendidikan dan kerangka berpikir dari penelitian ini, di mana transformasi pendidikan itu merujuk pada perubahan mendasar dalam paradigma, sistem, dan juga praktik pendidikan yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, di mana dalam implementasinya di Kabupaten Sinjung itu menghadirkan tantangan tersendiri karena kesenjangan besar antara tuntunan kompetensi digital kurikulum merdeka dengan kompetensi aktual sebagian besar guru sekolah dasar. Nah, kerangka berpikirnya di mana profesionalitas guru itu tidak dapat dipisahkan dari kemampuan memanfaatkan teknologi secara efektif, adaptif, dan kontekstual. Di negara Tanjung Moneaur, dihadapkan pada tantangan berlapis, adanya keterbatasan infrastruktur, minimnya pelatihan yang berkelanjutan, dan kesenjangan kompetensi digital yang signifikan. Nah, untuk penelitian yang relevan ada menurut Syahid, Hernawan, dan Dewi, di mana eh, menemukan ketimpangan signifikan di mana sebagian besar guru ini masih berada pada level dasar relevansinya itu terletak pada kesamaan subjek, meskipun penelitian tersebut bersetting perkotaan, sementara penelitian ini berfokus pada daerah kabupaten. Lalu ada Ayung Nitias, Aini, dan Syahid yang menemukan bahwa workshop berbasis praktik langsung lebih efektif meningkatkan kemampuan teknologi guru dibanding pelatihan teoritis. Dan juga Nurlaili menunjukkan bahwa pelatihan literasi digital berbasis kebutuhan nyata guru ini dan dilaksanakan secara intensif terbukti mampu meningkatkan kompetensi digital secara terukur dalam waktu yang singkat. Nah, untuk metodologi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian ini, di mana penelitian itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, di mana penelitian kualitatif ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam, holistik, dan kontekstual fenomena pemanfaatan teknologi digital dalam praktik profesionalitas guru sekolah dasar, di mana menurut Creswell dan Pot tahun 2018 menegaskan bahwa penelitian kualitatif tepat digunakan untuk mengeksplorasi makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap permasalahan sosial atau kemanusiaan. Nah, eh, jenis penelitian studi kasus dipilih karena fenomena yang dikaji ini bersifat spesifik dan terikat oleh konteks. Menurut Yin tahun 2018 menegaskan bahwa studi kasus paling sesuai digunakan ketika pertanyaan penelitian itu berfokus pada bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi dalam konteks kehidupan nyata yang tidak dapat dikendalikan secara eksperimental. Nah, untuk lokasi dan waktu penelitian, di mana lokasi penelitian ini itu ada di sekolah dasar yang ada di Nagari Tanjung Moneaur, Kecamatan Super Kudus, Kabupaten Sijunjung. Lalu untuk waktu penelitian itu kurang lebih selama 3 bulan, di mana bulan pertama itu untuk persiapan dan juga pelengkapan instrumen. Bulan kedua itu untuk pengumpulan data di lapangan, dan bulan ketiga itu untuk analisis data serta penyusunan laporan. Nah, subjek penelitian itu di mana dalam penelitian kualitatif itu adalah instrumen kunci itu adalah peneliti sendiri. Lalu ada subjeknya ini dipilih secara purposive sampling, di mana subjek utamanya itu adalah guru-guru yang aktif di sekolah dasar di lokasi penelitian dengan kriteria telah mengajar minimal 2 tahun, pernah mengikuti minimal satu program pelatihan teknologi digital dalam 2 tahun terakhir, dan bersedia sebagai partisipatif aktif dalam penelitian. Nah, adapun informan pendukung itu ada kepala sekolah dan juga operator sekolah. Nah, untuk data dan teknik pengumpulan data itu, data primer diperoleh langsung meliputi dari hasil wawancara, hasil observasi, dan juga serta catatan lapangan.
Nah, wawancaranya itu menggunakan jenis semi terstruktur untuk menggali pengalaman dan pola pemanfaatan teknologi, hambatan teknis dan non-teknis, serta strategi adaptif yang dikembangkan oleh guru. Observasi partisipatif dilakukan untuk memperoleh data langsung di kelas tanpa bergantung pada laporan subjektif dengan fokus pada jenis perangkat yang digunakan, cara integrasi teknologi dalam pembelajaran, dan kendala teknis yang muncul secara real time. Nah, untuk studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis RPP atau model ajar. Nah, teknik analisis data itu menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dan Saldana 2014 yang terdiri dari 4 komponen siklus. Yang pertama pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan juga penarikan dan verifikasi kesimpulan. Untuk keabsahan data itu mengacu pada 4 kriteria Lincoln dan Guba, ada kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Nah, untuk prosedur penelitian tahap persiapan di mana peneliti melakukan studi literatur yang komprehensif tentang kompetensi digital guru ini, lalu menyusun rancangan penelitian, ada instrumen penelitian, mengurus perizinan, dan juga melaksanakan uji instrumen. Nah, tahap pelaksanaan itu peneliti membangun kepercayaan dengan informan melalui interaksi yang bersifat informal. Sejalan dengan itu dilaksanakan juga observasi partisipatif di kelas, pengumpulan dokumen relevan, dan juga penulisan catatan lapangan yang konsisten. Terus tahap penyelesaian, di mana peneliti melakukan transkripsi seluruh rekaman wawancara, menganalisis data secara sistematis menggunakan model Miles dan Huberman serta Saldana tadi, lalu memverifikasi temuan melalui member checking kepada informan kunci dan menyusun laporan penelitian komprehensif yang mencakup deskripsi, konteks temuan, analisis, dan rekomendasi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.